Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagas Pandiatorik dengan NIM 2301010101091. Di sini saya akan mempresentasikan dari pertanyaan UAS mata kuliah Manajemen Risiko dan Kualitas Sistem Informasi. Untuk jawaban pertanyaan yang pertama, yaitu ada dua risiko yang paling krusial bagi berkelanjutan bisnis perusahaan, berasal dari aspek teknis sistem informasi dan aspek manajemen sumber daya manusia. Dari sisi teknis, risiko utama adalah kebocoran dan penyalahgunaan data akibat lemahnya keamanan cyber pada platform cloud terintegrasi. Mengingat seluruh data penting perusahaan, mulai dari persediaan, transaksi, hingga data pelanggan, dan hasil analisis AI tersentralisasi dalam satu sistem. Keterbatasan anggaran, keamanan meningkatkan potensi serangan cyber yang dapat mengganggu operasional, menurunkan kepercayaan pelanggan, memicu sanksi hukum, serta merusak reputasi perusahaan secara jangka panjang. Sementara itu, dari sisi SDM, resiko paling fatal adalah resistensi karyawan terhadap transformasi digital akibat minimnya pelatihan dan kesiapan budaya kerja, yang dapat menyebabkan sistem tidak dimanfaatkan secara optimal, kesalahan pengelolaan data, dan kegagalan penerapan teknologi. Kedua risiko ini diprioritaskan karena dampak sistematik dan berjangka panjang, baik dari sisi eksternal maupun internal perusahaan, sehingga apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menggagalkan transformasi digital secara keseluruhan meskipun didukung oleh teknologi cloud dan AI yang canggih. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu jika saya menjadi seorang manajer proyek, strategi mitigasi yang saya terapkan adalah menjaga kualitas sistem secara adaptif agar tetap sesuai dengan standar ISO 25010 tanpa memperlambat proses pengembangan. Pendekatan Agile DevOps digunakan dengan prinsip quality built-in, sehingga pengujian usability, reliability, dan security dilakukan secara berkelanjutan di setiap sprint. Keterbatasan anggaran diatasi melalui risk-based quality management dengan memprioritaskan modul paling kritis seperti autentifikasi, transaksi, dan integrasi data, serta memanfaatkan solusi keamanan open source, prinsip source by design, dan best practice cloud. Untuk menjamin usability dan keandalan, diterapkan konsep minimum viable quality dengan memastikan fungsi inti stabil dan mudah digunakan sebelum mengembangkan fitur lanjutan. Didukung uji coba terbatas dan pemantauan sistem secara real time. Selain itu, keterbatasan pelatihan SDM disiasati melalui knowledge sharing singkat dan terarah seperti dokumentasi ringkas, kode review rutin, dan microlearning, sehingga kecepatan go to market tetap terjaga tanpa mengorbankan kualitas sistem jangka panjang. Untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu dalam proyek transformasi digital, kegagalan manajemen risiko tidak hanya menimbulkan kerugian finansial jangka pendek, tetapi juga berdampak serius terhadap menurunnya kepercayaan pelanggan dalam jangka panjang. Integrasi sistem omnichannel berbasis cloud yang memusatkan
Data transaksi, stok, dan informasi pelanggan meningkatkan kerentanan terhadap risiko, keamanan, dan keandalan sistem, sehingga insiden seperti kebocoran data, gangguan layanan, atau kesalahan analisis AI dapat merugikan perusahaan secara ekonomi, sekaligus merusak citra dan kredibilitas di mata pelanggan. Gangguan berulang, informasi yang tidak akurat, dan pengalaman layanan yang buruk akan mendorong pelanggan beralih ke pesaing, membentuk persepsi negatif yang sulit dipulihkan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menetapkan batas toleransi risiko yang cenderung konservatif terhadap risiko yang langsung mempengaruhi pelanggan, terutama terkait keamanan data dan kualitas layanan, sementara risiko internal atau jangka pendek yang tidak krusial masih dapat ditoleransi. Pendekatan risk appetite yang seimbang ini memungkinkan perusahaan menjaga keberlanjutan bisnis sekaligus mempertahankan kepercayaan pelanggan dalam jangka panjang. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.